Kenapa kita yang diperintahkan? Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam imannya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1 ini melanggar kesetaraan gender? Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Nah, ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Ya kalau dalam aplikasinya banyak. Kadang dipanggil ya ayuhan nas, hai manusia, ada. Ya ahlal kitab, ahli kitab, ada. Kapan kafir digunakan? Ada konteksnya. Kapan ini digunakan? Ada konteksnya. Tapi Anda nggak bisa meralat kalimat Quran. Anda tinggal menggunakan, tempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Selesai. Kenapa kemudian mesti Anda koreksi? Nabi panggil Abu Jahal, panggil Abu Jahal. Abu Lahab, itu biasa. Kan dalam keseharian juga kita panggil teman-teman yang saudara sebangsa senair, walaupun beda agama, kan dengan namanya. Anda punya teman misalnya namanya Stephen, agamanya Kristen, kan Anda panggilnya Stephen. Apa pernah Anda panggil Stephen kafir? Enggak pernah kan? Kenapa mesti dibahas yang seperti itu gitu kan? Itu kan mengganggu suasana aja gitu. Ya, paham sampai sini? Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tadi saya melihat dan sedikit berkeliling, ada semangat yang cukup tinggi hari ini untuk mengaji, juga barangkali memanfaatkan waktu libur yang cukup panjang di pekan ini, dan ini tanda-tanda kebaikan. Nabi SAW pernah menyampaikan dan dikutip keterangan ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, kitab keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disampaikan bahwa bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan dan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang Allah berikan pada orang itu bukan kemuliaan dunia, bukan kemegahan dan kemewahan dunia, tapi ia akan dibimbing oleh Allah, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu dan memahami tuntunan agamanya. Jadi Masya Allah, ketika saya saksikan teman-teman mulai semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, saya bermohon pada Allah, boleh jadi ini satu di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi kita semua. Mudah-mudahan siapapun yang bergabung pada hari ini untuk belajar dengan kita semua dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ingin berikan nasihat. Nasihat ini saya sampaikan di awal jumpa agar kita lebih bisa fokus untuk bisa menyimak dan menanamkan dalam kebeningan jiwa masing-masing bahwa ada rumus dalam Al-Quran. Jika Anda ingin mudah dan cepat untuk bisa meraih surga, ya nanti itu yang saya sampaikan sekarang. Baik. Maka rumusnya adalah coba tunggangi salah satu amalan di antara sekian amal yang ditawarkan oleh Al-Quran, yang itu bisa menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu surga. Misal, ada bocoran dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa surga itu memiliki pintu-pintu yang utama. Ada pintu tahajud, babut tahajud. Ada pintu sedekah, babus sedekah. Ada pintu puasa, babur rayyan. Ada pintunya pintu jihad, babul jihad. Nah, jika Anda ingin fokus kepada satu di antara pintu-pintu ini untuk mendapatkan surga Anda, maka tunggangi amalannya. Misal,
Di antara para sahabat itu ada orang yang ingin masuk ke surga lewat pintu jihad. Maka itu keluarganya menyiapkan keluarga mujahid. Jadi semua bekal dari kecilnya sampai remajanya sampai dewasanya itu yang diajarkan kemuliaan-kemuliaan jihad, kemudian juga wasilah-wasilah jihad, perangkat-perangkat jihad dan objek-objek jihad. Di mana saja bisa berjihad. Apakah di majelis ilmu, apakah di medan peperangan kalau ada wasilahnya, lalu disiapkan kemudian mereka semua. Kalau dia akan berjihad di majelis ilmu, maka disiapkan pendidikan dari kecil sampai dewasa. Ya, dari mulai kemudian dalam kandungannya, saat dilahirkannya, kapan menghafal Al-Qur'annya, kapan memahami tafsirnya, kapan belajar hadisnya, kapan belajar fiqihnya, disiapkan betul sehingga betul-betul wafat dalam keadaan alim, meraih gelar syuhada. Ada di antara mereka tidak mampu masuk dalam bab itu. Mereka melihat saya punya peluang di tahajud. Saya punya peluang di tahajud. Maka Anda akan lihat dalam bab sirah, banyak di antara para sahabat mengejar keutamaan salat malam. Ya, mereka siangnya beraktivitas, kemudian mengambil waktu terbatas untuk istirahat, malamnya mereka penuhi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di antara mereka ada yang bahkan menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Qur'an. Dia buru pintunya. Alhamdulillah. Ada di antara mereka yang memburu lewat pintu yang lain. Saya pengen masuk lewat babur Ar-Rayyan, bab puasa. Pintu orang-orang puasa. Yang ketika saat dihisab nanti, itu pintu itu akan memanggil langsung. Dikatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, pintu itu akan berkata, Ainas Shaimun? Ainas Shaimun? Mana orang yang biasa puasa itu? Mana orang yang biasa puasa itu? Dia manggil-manggil pemiliknya. Dipanggil antum gitu. Kemudian ketika dipanggil orang-orang itu, masuk ke dalamnya. Fa'idha dakhalu ughliqa. Maka ketika semua sudah masuk, ditutup dengan cepat. Ada ghallaqa, ada ughliqa. Itu beda. Ada aghlaqa, ada ghallaqa. Itu lain. Kalau ghallaqa pakai tasydid, ghallaqa yughalliqu, itu ditutup pelan-pelan. Hati-hati tutupnya. Makanya kalau Anda dengar kisah istri pembesar di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, itu kan kemudian ketika dia berniat untuk menggoda Yusuf, dia ajak ke kamarnya, dia tutup pintunya pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh ajudan-ajudannya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala. Maka dia kemudian menutup pintunya pelan-pelan, 1, 2, 3, kemudian dia kunci dengan pelan supaya tidak terdengar bagaimana keadaan yang ingin menggoda Yusuf alaihissalam. Tapi kalau langsung ditutup, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melihatnya. Seketika tutup, itu disebut dengan aghlaqa. Kata Nabi, begitu orang-orang ahli puasa masuk ke situ, maka tidak ada kesempatan yang lain bahkan untuk sekedar ngintip. Ada apa sih di situ? Gak ada, seketika. Makanya orang-orang penasaran pada saat itu. Wah, berarti indah di dalamnya, berarti spesial. Karena spesial, maka ada yang mengejar pintu puasa ini. Jadi tiap hari orang ini merencanakan ada puasa apa saja yang kemudian dalam syariat Islam itu disyariatkan. Yang fardu Ramadan ditunggu, yang sunnah dirinci. Yang fardu Ramadan ditunggu, yang sunnah dirinci. Senin ada puasa, dia puasa Senin. Kamis ada puasa, dia puasa Kamis. Ayyamul Bid ada puasa, di tanggalnya dirincikan. Kapan Ayyamul Bid di bulan ini muncul? Ada lagi yang lain, ada dia keluarkan. Yang sunnah-sunnah cuma seketika munculnya, insidental dia muncul. Di bulan Al-Muharram ada, dia puasa. Di bulan yang lain ada, dia puasa. Bahkan ada Syam Daud, dia kerjakan. Sehari puasa, sehari tidak. Senin dia puasa, Selasa dia tidak. Rabu dia puasa, Kamis dia tidak. Yang penting bagaimana caranya ketika dihisab ada pintu yang manggil. Ada bab sedekah. Bab sedekah. Ada orang-orang yang dia merasa bangun tahajud agak susah nih saya nih. Ya orang 11 rakaat, saya 2 pun agak susah. Ya. Dia mau kerjakan puasa enggak kuat. Orang sampai maghrib, dia zuhur sudah mulai ada terasa pengen buka. Sunnah, ya? Sunnah karena suasananya beda. Orang-orang mengejar yang lainnya dia kesulitan, maka dia berusaha. Saya punya kemampuan di bidang pencarian harta. Maka dia maksimalkan bagaimana cara mencari harta dia keluarkan. Ini ada bab zakat. Dia mencari bagaimana supaya bisa zakat. Dia tahu manajemen dia ketika dia keluarkan dalam Al-Quran. Manajemen Al-Quran ketika menghimbau kita untuk beramal, itu sekaligus memberikan dorongan harta Anda akan berlipat. Dia sudah hitung tuh. Saya kejar dulu pertama zakat, gimana caranya 100.000 dulu zakat. Karena ketika saya zakat 100.000, 10 kali lipat akan datang. Nanti dia naikkan lagi. Infak dia kerjakan. Karena ketika dia infak, 700 kali lipat akan datang.
Jadi orang ini setiap hari kerjaannya merencanakan bagaimana pekerjaan saya bisa memasukkan saya ke surga. Mengumpulkan hartanya bukan ingin memperkaya urusan dunia, tapi mengejar kemuliaan akhiratnya. Begitu dia kumpulkan, ini yang pos zakat, ini yang pos infak, ini yang pos sedekah. Orang ini saat dia akhirat, dia kaya dalam urusan dunia, tapi dia megah dalam urusan akhirat. Begitu dihisap, pintu sedekah manggil, aina si fulan, masuk. Dan ada di antara mereka yang paling dahsyat, yaitu ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ini bahkan saat hisab bukan pintunya langsung manggil, tapi langsung Qurannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma halli. Ya Allah, tolong bedakan yang ini dengan yang lain. Hiasi orang ini, berikan kepadanya perhiasan yang beda dengan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan, kata Al-Quran. Karena fasilitatornya pun diberikan. Jadi kalau ada anak hafal Quran, karena dorongan orang tuanya, maka orang tuanya pun diberikan mahkota. Maka Qurannya berkata, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan pada orang ini. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan padanya mahkota, setelah selesai mahkota, jubah kehormatan. Maka tertiba orang ini, kemudian diminta langsung oleh Allah, perhatikan kalimatnya, irqa, wartaqi, waqra, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo kamu cepat pergi ke surga, naik ke surga. Bahkan di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24, itu bukan cuma sendirian, tapi diminta memimpin, jadi pemimpin bagi ayah bundanya, bagi suaminya kalau dia istri, bagi istri kalau dia suami, dan anak keturunannya. Kamu pimpin keluarga besarmu masuk surga. Maka dia akan bacakan Al-Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Begitu dibaca, naik sampai ke tingkat yang paling tinggi. Begitu berhenti bacaannya minal jinnati wan nas, maka disitulah tempat surganya yang paling indah. Ustadz, maksudnya orang ini cuma hafal An-Nas atau bagaimana? Tidak. Itu ada urutan. Nah, maksud saya, ini kan banyak teman-teman yang datang. Cobalah dari sekarang malam ini pulang dari sini, coba rencanakan merenung. Kira-kira pintu mana yang paling sesuai yang bisa antum tunggangi? Mana kadar kesanggupan kita yang bisa kita kerjakan? Pasti saya punya keyakinan, hakul yakin demi Allah saya katakan, Allah tidak mungkin menugaskan kita kecuali kita punya kemampuan untuk bisa masuk surga. Jadi begitu Allah uji kita, ujian itu mengantarkan kita ke surga. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi nggak mungkin Allah uji kita kecuali kita sanggup. Nah, ujian itu di Quran bersanding dengan sabar, sedangkan sabar sandingannya surga. Lihat sini, kita hidup di dunia diuji. Jelas ya? Ujian bersanding dengan sabar. Di mana rumus ujian bersanding dengan sabar? Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat, ujian. Wa basyiris sabirin, sabar. Sedangkan sabar bersanding dengan surga. Dari mana taunya? Taunya disebutkan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Di ayat 24-nya langsung malaikat mengatakan kepada ahli surga. Ketika pertama masuk ke surga, kalimat pertamanya, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, dengan kesabaran itu Anda bisa masuk ke surga. Sabar teman-teman, tenang. Kita itu letih cuma di dunia. Kalau sudah tinggalkan dunia ini nggak ada keletihan lagi. Bersabar ya. Kalau hari ini antum punya ujian, di rumah tangga berat, di kantor berat, sedang susah, sabar. Setelah kita selesai dalam urusan dunia, sudah nggak ada lagi capek. Kita pulang. Kita pulang. Nggak ada lagi susah. Semuanya tinggal kenikmatan. Maka coba bersabar, akan tiba waktunya kita pulang. Antum siapkan malam ini, antum pulang ke rumah. Saya juga sama, saya siapkan. Diskusi pelan-pelan, kita mau kemana nih? Surganya mana yang kita inginkan? Yuk pelan-pelan, bismillah kita mulai pelan-pelan. Antum mau yang mana? Ya, apakah mau yang salat? Ayo siapkan. Mau yang tahajud? Siapkan, bangun jam sekian. Istighfar sebelum subuh. Mau yang sedekah? Bismillah, lihat. Pulang ke rumah, coba cek apa yang Allah titipkan bagi antum. Itulah surga antum di situ. Coba gali. Saya tidak ingin melihat kemegahan malam ini. Banyak orang ramai datang, tapi kita di akhirat punya persoalan gitu. Saya pengen hari ini kita sama-sama dan di akhirat kita bergandengan tangan ke surga insya Allah. Ya. Dan itu tidak cukup diraih dengan amin. Kita harus ikhtiar. Ya. Karena itu malam ini kita teruskan pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Insya Allah nanti saya akan membuatkan semacam kurikulum untuk bisa mendapatkan surga yang kita inginkan. Pelan-pelan kita buat. Malam ini kita selesaikan dulu bahasan tentang puasa. Kalau itu sesuai untuk sebagian Anda, maka silahkan tekuni. Ini saya ambil karena kita tinggal punya beberapa pekan lagi menuju Ramadan. Sedangkan kita bertemu sepekan sekali.
Maret kita bertemu barangkali ada 5 pekan untuk saat ini. Tapi April akan sedikit terpotong. Karena kami ada di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda. Ya, mungkin ada 2 pekan tidak bisa hadir. Sedangkan awal Mei-nya kita sudah masuk kemudian ke bulan Ramadan. Tanggal berapa insya Allah? Bukan 1 Ramadan. Allahu Akbar. Bismillah. Ayo. Saya sudah jelaskan di pertemuan lalu bahwa pekan kita menuju Ramadan, kita akan bahas segala persoalan terkait dengan Ramadan insya Allah. Dari mulai maksud ayat Qur'annya diturunkan tentang puasa, persoalan-persoalan seputar puasa, kita harapkan saat masuk ke bulan Ramadan, kita sudah tidak usah bahas lagi hal-hal terkait dengan Ramadan, tinggal kita jalani Ramadannya. Nanti insya Allah di pekan terakhir, atau awal bulan Mei nanti, saya akan bikinkan kurikulum tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan saat bulan Ramadan. Nabi mengerjakan apa saja. Jadi saya turunkan, ini loh amalan-amalan Nabi. Mungkin ini yang bisa kita hadirkan di tahun ini. Sehingga nanti saat masuk Ramadan, rutinitas kita terarah. Ini tidak asal-asalan. Kadang-kadang kan kalau pengen ngaji, ngaji. Tidak ya tidak. Pengen sedekah, sedekah. Tidak ya tidak. Pengen tarawih, tarawih. Tidak ya tidak. Nanti kita akan turunkan bagaimana amalan-amalan Nabi. Apa yang kita kerjakan, siapkan dari sekarang. Begitu masuk Ramadan, antum sudah punya pos. Infak di hari ini, sekian. Tempatnya di mana? Tarawih nanti sekian, tempatnya di mana? Ada tahajud gak malamnya? Kapan kita ngejarnya? Nanti kita turunkan setelah beres masalah-masalah fikihnya. Pertemuan lalu kita telah bahas di muqaddimah tentang asal atau sebab turunnya Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa, turun di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sudah kita uraikan dan sudah kita masuk pada awal pembukanya. Turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Kita sudah bahas pertemuan lalu tentang pembuka kalimatnya. Fokus baik-baik. Saya ingin tahu di malam ini kita termasuk golongan yang mana? Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu. 68 kali kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran dengan rincian yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kesimpulannya, tidak ada di antara para sahabat yang dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kecuali mereka bahagia menerima panggilan itu. Dengan alasan, satu, setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti setelahnya akan menampilkan informasi seputar amal soleh. Ingat baik-baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya pasti amal soleh. Kalau bentuknya perintah atau yang kedua larangan. Bentuknya bisa perintah, yang kedua larangan. Contoh perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Contoh larangan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jadi rumusnya total selesai. Begitu selesai ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya amal saleh. Sedangkan rumus amal saleh dalam Al-Quran tidak bersanding dengan kalimat iman kecuali menjadi bekal surga yang kita rindukan. Karena kalimat surga pertama dalam Al-Quran ketika disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, ini kalimat surga pertama, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu syarat pertamanya cuma 2. Satu iman, yang kedua amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada seluruh umatmu, berikan kabar gembira. Jadi cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum wafat sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berpeluang masuk surga. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada umatmu yang beriman dan beramal saleh. Di syaratnya satu iman, kedua amal saleh. Bahwa kami telah siapkan surga untuk mereka, segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Semua nikmat cepat didapat. Anda berkata pengen, Anda terfikir ingin, langsung seketika ada. Diberikan persis seperti apa yang Anda inginkan. Cuma bekalnya 2. Satu iman, yang kedua amal saleh. Iman tanpa amal soleh, pekan lalu kita bahas, sulit. Amal soleh tanpa iman, mustahil menjadi soleh. Karena syarat amalan menjadi soleh, mesti ada iman di dalamnya. Sekarang,
Allah berikan kepada kita satu pengakuan. Pengakuan yang datang langsung dari Allah mengatakan, hei orang-orang beriman. Ketika disebut beriman berarti kita sudah punya satu syarat. Coba lihat. Fokus ini. Kalau saya katakan kepada Anda, besok insya Allah hari Jumat di masjid ini sebelum Jumatan jam 11 insya Allah akan ada pembagian teman-teman sekalian, ada sembako plus santunan senilai Rp500.000. Contoh. Ini penting saya tegaskan kalimat ini supaya besok tiba-tiba banyak yang menginap malam ini karena keterangan Ustaz Adi Hidayat. Saya garis bawahi contoh. Baik. Nah, syaratnya dua. Syarat pertama, saya katakan, pertama mesti muslim. Yang kedua, dia punya hafalan Quran minimal 1 juz. Pak, contoh. Baik, lihat baik-baik. Satu muslim, kedua, teman-teman sekalian punya hafalan Quran minimal 1 juz. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang-orang kemudian masuk bari syarat yang pertama, muslim, dia masuk kategori ini. Ada harapan tidak? Ada. Jadi begitu saya katakan syarat pertama muslim, berarti semua mengatakan, oh saya punya harapan besok dapat. Alhamdulillah, 1 juta dapat plus sembako. Tapi dia belum lihat syarat yang keduanya. Begitu dia melihat syarat kedua, minimal hafal Al-Quran 1 juz. Maka perhatikan baik-baik. Saya sudah melihat dari wajah-wajahnya. Ada yang terlihat berbunga-bunga. Karena syarat cuma 1 juz, dia sudah 10 juz. Dia katakan, aduh kenapa nggak sekalian 10 juz aja gitu kan? Masya Allah. Ada yang 30 juz. Saya mau sekarang berapa juz aja silahkan. Udah 30. Ya. Tapi ada yang mengatakan, ya Allah, 1 juz. Saya kan baru 1 surat, gitu kan? Baik. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu terbagi 2 golongan. Ada golongan yang tidak putus asa. Bismillah, kalau Allah berkehendak. Allah berjanji di Quran surah 75 ayat 16-18. Kalau saya ikuti ketakwaan Nabi Muhammad SAW, Allah akan mudahkan menanamkan Quran dalam jiwa saya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allah janjikan pada Nabi Muhammad, kamu jangan cepat-cepat melafazkan Quran di lisanmu karena pengen cepat mendapatkannya. Cukup kamu kemudian ikuti bacaannya, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Allah yang permudah menghafal Quran, bukan dia yang capek menghafalkannya. Ditanya oleh para ulama, apa maksud ayat ini? Pertama, kemudahan bagi Nabi. Kedua, kenapa Nabi mendapatkan kemudahan? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya, tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada Anda hal yang sulit menjadi mudah luar biasa. Itu ditemukan di Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu semua jenis pengetahuan yang kamu butuhkan. Makanya ada yang hafal Quran 3 hari, ada yang hafal Quran 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 23 hari. Orang-orang menghafalkan 2 tahun, dia menghafalkan dalam hitungan hari. Maka dia katakan, tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. 1 juz dengan izin Allah besok saya hafal. Masya Allah, dia bermodalkan surat Al-Ikhlas. Ikhlas dia hafalkan malam. 1 juz. Bismillah, hafalkan. Allahu Akbar, tamat 1 juz dia. Begitu besok ketika mau diuji, bismillah. Hafal 1 juz, datang. Dia percaya diri, Allah mudahkan baginya. Begitu ditanya, jawab, selesai. 1 juz dia dapatkan. Sembako dapat, 1 juz dapat, dan 1 juz dapat. Ada yang kedua, saya juga mau coba, tapi ada keraguan dalam dirinya. Sedangkan Quran mengatakan, la raiba fi, jangan ragu, dia ragu. Maka malam-malam, kalau Allah berkehendak, saya pasti bisa. Walaupun memang mustahil sih, tapi nggak apa-apa. Nah ini kalimatnya, walaupun susah, mustahil, tapi nggak apa-apa. Ada keraguan dalam jiwanya. Maka dia menghafal, menjelang subuh dia hafal 1 juz. Selesai subuh dia lupa lagi. Ini sulit. Ada yang sama sekali mengatakan, itu nggak bisa diraih. Sudahlah, mungkin bagian orang lain saja. Itulah teman-teman, kalimat yang sama, kata Allah, lihat kalimatnya. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Iman, syarat pertama, dapat. Antum masuk. Saya beriman, Anda beriman, kita beriman. Jadi sebetulnya syarat pertama udah kita dapatkan.
Tinggal bagian kedua, wa amilus sholihat yang ini. Jadi kalau Anda mau masuk surga sebetulnya setengah dari syaratnya udah dimiliki, iman. Dapat. Sudah dapat teman-teman. Dan sekarang yang kita butuhkan adalah kita tinggal dapatkan bagian yang kedua. Apa itu? Wa amilus sholihat, amal soleh. Makanya ketika Allah menyandingkan kalimat iman dengan amal soleh, begitu diturunkan kalimat iman, sahabat senang semua. Kenapa? Karena kalimat iman itu akan bersanding dengan amal soleh. Dan amal soleh kunci mendapatkan surga kita. Jadi begitu sahabat mendapatkan, ya ayyuhalladzina amanu, senang semuanya. Kenapa? Karena setelahnya pasti ada bekal ke surga. Di sahabat Nabi itu memosisikan amal soleh bukan sebagai beban perbuatan yang harus dikerjakan, tapi sebagai bekal untuk memasukkan ke surga. Makanya selesai kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, ada amal soleh. Jadi begitu turun perintah salat, yang mereka lihat bekal surga, bukan beban ibadahnya. Bekalnya, begini cara menyikapinya. Makanya ketika mendengar panggilan adzan, buru-buru sebelum adzan, bahkan kita nunggu. Kenapa? Takut gak kebagian bekal. Ini kan aneh, ada orang bagi sembako udah ngantri. Padahal yang diberikan juga belum tentu masuk dan dibutuhkan. Silakan cek, bagi kaos, ngantri. Bagi pulsa, ngantri. Nasi bungkus, ngantri. Ngantri. Dan ketika dapat pun belum tentu sesuai selera. Kenapa ketika diberikan bekal ke surga, nggak ada yang ngantri? Yang paling menyedihkan, ada orang bahkan teman-teman sekalian, dulu sebelum adzan dah nunggu karena tahu bekal surga. Sekarang mau adzan sampai nunggu, sampai komat belum datang juga. Tunggu 5 menit lagi belum datang juga. Ini sebetulnya yang mau ke surga itu yang mana? Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti senang. Dan berita baiknya saya sampaikan di pertemuan lalu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu mengakui semua kadar keimanan seorang hamba. Masih ingat huruf ya? Dekat, menengah, jauh. Yang merasa dekat dengan Allah imannya kuat, yang menengah imannya biasa, awas, yang jauh imannya lemah. Allah tidak bedakan. Hei, saya ingatkan ya, saya tegaskan ya, ayo. Saya panggil semua pemilik iman. Saya tidak peduli mau imannya itu lemah, sehingga jauh dari saya. Mau imannya itu standar, sehingga biasa-biasa hubungannya dengan saya. Dipanggil adzan datang, gak dipanggil gak siap-siap. Atau ada orang yang imannya kuat sehingga dekat dengan saya. Sebelum dipanggil adzan, dia sudah siap-siap. Saya tidak peduli, kata Allah, sepanjang kalian punya iman, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan satu amalan. Jika kalian kerjakan, maka yang lemah akan menguat imannya. Yang biasa semakin dekat dengan Allah, yang dekat akan semakin lekat. Makanya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, antum mesti senang. Karena saat itu keimanan kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada iman. Maka setelah itu sekarang pertanyaannya, bagaimana menguatkan iman itu? Turunlah kemudian perintahnya. Apa perintah yang turun di hari Senin tahun kedua hijrah itu di bulan Sya'ban? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Jadi begitu mendengar kewajiban puasa dan itu sebagai bekal ke surga, demi Allah saya katakan, tidak ada satupun yang tidak bahagia pada saat itu. Semua senang. Karena mereka merasa surga sudah ada di depan mata. Jelas? Baik. Saya hapus sebentar ya. Nih, saya tanya begini nih. Lihat-lihat ya, ini perbandingannya untuk memahami. Posisikan Anda nggak pernah puasa. Paling sehari, 2 hari, gitu kan? Sehari, 2 hari. Tiba-tiba ada perintah. Besok, bulan depan, Anda puasa 30 hari. Siap tidak? Siap tidak? Pertama kali mendengar respon itu, bahagia, senang, atau campur aduk? Ada yang campur aduk, ada yang gelisah, ada yang macam-macam. Karena melihatnya posisinya mesti puasa. Tapi orang-orang dulu, cara pandangnya beda. Ini bekal surga. Jadi begitu melihat, ini bekal surga, ada Lailatul Qadar, kita bahas pekan lalu. Ada lipat ganda amalan 100 kali dilipatkan dari hari biasa. Ada tambahan ini, ada ampunan dosa. Mereka melihatnya itu. Jadi kalau wafat di bulan Ramadan, mereka udah ngitung wafat surga. Coba Anda bayangkan, masuk malam pertama Ramadan, masuk hari pertama tuh, malam pertama tarawih. Begitu ikut tarawih, khusyuk tarawihnya. Kan saya katakan panggilan ini untuk semua.
Makanya malam pertama Ramadan, jangankan yang kuat iman, yang lemah iman pun, yang nggak pernah ke masjid bisa saf pertama. Silahkan cek kalau nggak percaya. Ini bukti Al-Quran benar. Al-Quran tuh nggak pernah bohong. Kata Allah, saya panggil semua. Mau yang kuat, mau yang lemah, datang. Buktinya malam pertama puasa, semua datang. Yang paling menarik, kalau anda benar pada satu sholatnya, keluar kalimat Nabi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada orang menunaikan qiyam Ramadan, dia tunaikan tarawihnya, ikhlas karena Allah, dia mohon ampunan saat sujudnya, Allah ampuni saya. Kemudian di sela-sela rakaat dia katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang yang mohon ampunan. Saya minta maaf, ampuni saya. Diampuni oleh Allah. Begitu diampuni, meninggal, surga untuknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan semua dosanya dan dia sholat pada saat itu. Semua dosa digugurkan, amalan pertamanya sholat malam itu, masuk surga. Tidak ada keuntungan yang paling dahsyat soal Ramadan, teman-teman. Dan itu setahun sekali. Jadi kalau anda nggak serius tahun ini, anda mesti nunggu tahun depan. Dan berita buruknya tahun depan belum tentu hidup. Sekarang, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menunaikan itu semua dengan baik, sehingga kita bisa paham perintah, dan bisa mengerjakan dengan sempurna. Ayo kita teruskan. Kutiba alaikumusya. Saya tanya sebentar. Ramadan sebentar lagi, gembira tidak? Senang tidak? Siap tidak? Gembira itu tidak diukur dengan keadaan wajah, senyum, ataupun perkataan-perkataan yang lain, tapi akan diukur dengan semangat kita untuk menyiapkannya. Yuk kita siapkan. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Fokus, kita pelan-pelan bahas. Bismillah. Kutiba alaikumussyam. Kenapa menggunakan kutiba? Kenapa setelah kutiba ada ala? Kenapa menggunakan kata siam bukan kata saum? Padahal saum disebutkan dalam Al-Quran, sekali disebutkan di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf. Dan kata siam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siam? Pertanyaan kita, satu, kenapa menggunakan kata kutiba? Bentuknya pasif. Kedua, kenapa kemudian menggunakan kata ala di sini? Bukan ila. Kutiba ilaikumus siam, tapi kenapa menggunakan kutiba alaikumus siam? Kemudian kenapa menggunakan kata siam, bukan kata as-saum? Ini materi kita malam ini. Satu, kata kutiba ini bentuk pasif. Awas, fokus ya. Bentuknya pasif. Karena itu terjemahannya disebutkan diwajibkan. Kalau kita rubah bentuk pasif ini ke bentuk aktif, diwajibkan. Maka bentuk aktifnya apa? Mewajibkan. Kalau kita ganti ke bentuk aktif mewajibkan, berarti harus ada subjeknya. Siapa yang mewajibkan? Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sederhana. Lihat sini. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Baik, apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Apa yang Ahmad lakukan terhadap nasi? Makan. Ini bentuk aktif. Ahmad makan nasi. Saya pengen ganti ini ke dalam bentuk pasif. Maka saya katakan nasi dimakan. Nah, dimakan Ahmad dalam bentuk pasif sebetulnya subjek tidak harus disebutkan lagi karena sudah diketahui. Kita bisa persingkat dengan mengatakan nasi dimakan. Selesai. Nasi dimakan. Kalau kita pengen tanya siapa yang makan? Siapa? Ahmad. Tapi dalam bentuk aktif ini harus dimunculkan. Ahmad makan nasi. Ketika dirubah ke dalam bentuk pasif, umumnya subjeknya sudah diketahui. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, awas hati-hati. Jika teman-teman sekalian, informasi disampaikan dalam bentuk aktif, maka ini ingin menunjukkan dan mengenalkan siapa yang mewajibkan itu. Ingin dikenalkan. Ini kutiba, bentuknya pasif. Bentuk aktifnya, jadikan semuanya fathah. Kataba. Saya kasih rumus cepat bahasa Arab. Lihat sini. Kalau Anda ingin merubah bentuk pasif, gampang. Rumusnya UIA, UIA, UIA. Huruf pertamanya U, huruf keduanya I, akhirnya A. Contoh,
Akala makan, akala makan, dimakan. Uia ukila. Syaraba syariba minum, diminum. Syuriba. Baik, lagi. Doroba mukul, dipukul. Duriba. Lagi. Nazara melihat, dilihat. Nuzira. Uia uia. Gampang ya? Pengen lagi? Nah, sudah. Kataba mewajibkan, diwajibkan. Uia kutiba. Kalau bentuknya aktif, kataba itu rumus dalam ilmu nahwu, di antara rumusnya ingin memperkenalkan siapa yang mewajibkan. Makanya kalau bentuknya jadi aktif, subjeknya harus muncul, yang mewajibkan siapa. Maka kalimatnya akan berubah begini. Perhatikan, ini agak dalam ya, agak dalam, tapi saya coba mudahkan. Maka kalimatnya akan berubah begini. Kataba, yang mewajibkan siapa? Allah, maka muncul Allahnya. Kataballahu alaikumussyam. Jelas? Kalau ingin diperkenalkan Allahnya, maka ini akan menggunakan bentuk aktif, Allahnya muncul. Tapi kalau Allahnya sudah diketahui, yakin dengan Allah, walaupun tak nampak dalam pandangan, walaupun nggak kelihatan, saya yakin betul. Teman-teman, kalau Anda menampak sesuatu dalam pandangan karena ilmu, karena tahu, karena kelihatan, karena nampak, yakin, itu ilmu namanya. Ini apa? Gelas. Bahkan tahu mereknya Akhyar TV ada tutupnya. Kelihatan, yakin gelas, yakin. Kenapa? Nampak, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tak nampak, tak kelihatan, itu iman namanya. Yakin pada sesuatu yang tak nampak, iman. Tak nampak disebut ghaib namanya. Kalimat gaib pertama disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kenapa di sini Allah tidak memperkenalkan dirinya? Kata Allah, kenapa disebut kutiba? Karena Allah menyebutkan ini bagi ahli iman yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, artinya mereka udah yakin dengan Allah. Sudah kenal Allah, jadi nggak perlu ditampakkan lagi. Jelas kalimatnya? Karena itulah Allah nggak tampilkan lagi kalimat Allahnya, dibuang, langsung dibentukkan pasif kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian. Pertama, ini penghargaan dari Allah bahwa iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rahasia kedua. Jika Anda kerjakan rahasia ini, di balik kalimat ini, kenapa jadi bentuk pasif? Ada rahasia kedua. Kalau Anda kerjakan rahasia ini, maka Allah akan berikan kepada Anda bahkan apapun yang Anda inginkan berlimpah. Bahkan ada yang diberikan belum terfikir untuk mendapatkannya. Apa rahasianya? Nanti setelah sholat Isya kita bahas. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhyar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya waktu Indonesia bagian Barat langsung dari Masjid Al-Ihsan PTM VJS, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat, semoga Allah mudahkan dan kuatkan untuk segera menunaikan salat jika telah tiba waktunya. Kemudian yang kedua, kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai malam ini bisa mendapatkan kekuatan dan keyakinan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita sampai pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada saudara kita dari Padang, saudara Fulan, saat akan berangkat ke kajian mendapat kabar duka dari keluarganya di Padang bahwa ayahandanya Bapak Haji Alisam bin Amrullah telah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Kita doakan insyaallah semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqih minal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma nawwir qabrahu ya arhamar rahimin. Waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hafran min hafrin niran. Dan semoga Allah muliakan anaknya. Kalau anak ini ingin pulang besok setelah kajian, hubungi staf kami. Saya yang insyaallah kita akan tanggung tiketnya pulang pergi insyaallah. Ya, tolong disampaikan kepada staf kami yang ini. Ya, nanti sampaikan kalau ingin pulang besok misalnya pesawat pertama, sampaikan tiketnya nanti kami akan tanggung dan kami titipkan untuk biaya keseluruhan dari mulai perawatan jenazah sampai pemakaman sampai dengan selesai. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga Anda insyaallah.
Saya sebelum memulai kajian juga dapat berita ada seorang ibu, Bu, ini Masya Allah ahli majlis ta'lim. Ya, ibu saya yang langsung telepon dan menyampaikan berita ini. Di satu daerah Masya Allah ya, mungkin orang dunia tidak mengenalnya, tapi saya yakin penduduk akhirat sangat mengenal dekat ya. Di ibu ini ahli ta'lim, ahli Quran, bahkan dari pendidikannya mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya Al-Quran. Tepat teman-teman, berapa hari yang lalu, dia sedang beristirahat ya di bagian rumahnya. Beliau membimbing ya bagian anaknya yang sedang mengaji, begitu sedang membaca satu surat dalam Al-Quran. Kata beliau, itu bacaannya bukan panjang, biasa aja gitu. Ya, pendek aja gitu, nggak usah panjang-panjang. Mutabi'ilah mungkin maksudnya. Itu dibaca dengan sempurna, dikembalikan kepada pendek. Begitu sudah selesai, ibunya kelihatan tenang aja kan ngaji, ternyata itu kalimat terakhir yang diucapkan. Wafat itu nggak terdengar, bahkan nafasnya tersenggak, tidak ada gitu kan. Kemudian suara beratnya nggak ada, wafat aja tenang gitu pulang. Barangkali itu contoh paling mudah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, tenang aja dan wafat kelihatan tersenyum dia, senyum dalam senyuman. Anda bisa bayangkan ya, itu mungkin yang dimaksudkan Nabi mencabut ya satu rambut yang halus dari adonan tepung yang juga halus. Ringan, dia nggak ada terdengar senggolan nafasnya, sulit misalnya keluar rohnya enggak. Ya, kamu itu betul kata Nabi ya, seperti kebiasaan kita begitu demikian akan diwafatkan. Ya Anda terbiasa dengan Quran, maka Anda akan diwafatkan dengan kemuliaan Al-Quran. Ya terbiasa dengan amal soleh, maka Anda akan wafat dalam keadaan beramal soleh. Makanya saya sering katakan kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan wafat. Selesai gitu. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ya kita kembalikan ke sini. Kutiba alaikumus siyam. Bismillah. Kenapa menggunakan kata pasif kutiba, tidak menggunakan bentuk aktif kataba? Kita tadi bahas, jika kalimatnya menggunakan bentuk aktif kataba, maka dalam rumus gramatikal bahasa Arab, ini bertujuan ingin mengenalkan subjeknya. Ini loh yang mewajibkan. Makanya begitu menggunakan kata kataba, Allahnya muncul. Ini di luar Quran ya. Kataballahu alaikumus syiyam. Kalau seperti ini berarti ini ingin memperkenalkan inilah Allah yang mewajibkan, mengenalkan Allahnya. Tapi bagi orang beriman sudah kenal Allah, nggak usah diperkenalkan. Karena itu disebut iman. Iman itu kan yakin walaupun tak nampak dalam pandangan. Tak nampak dalam pandangan disebut ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yakin tak nampak Allah dalam pandangan tapi yakin dengan itu. Itu disebut dengan iman. Makanya ketika disebutkan kalimat iman, tidak perlu lagi diperkenalkan Allahnya. Karena orang beriman itu sudah kenal Allah. Catat ini. Orang beriman sudah kenal Allah. Jadi kalau Anda mengaku beriman tidak kenal Allah, ada sesuatu yang keliru. Makanya setiap yang beriman itu diminta belajar. Yuk kenali Allahnya. Bukan cuma katakan iman-iman, cuma nggak kenal. Buka Quran surah 47 itu. Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti tahu. Mesti punya ilmu. Dari kata alima, mesti punya ilmu. Disederhanakan kalimatnya ketahuilah. Ketahuilah itu kan harus tahu. Fa'lam, cari ilmu, mesti tahu. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda sudah paham ilmunya, belajar namanya tauhid. Kalau sudah dipelajari, yakin. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhannya Allah, Anda bisa jawab. Anda punya keyakinan. Di Tuhannya Allah, yakin, benar. Kasih Indomie 1 dus, pindah. Kasih sarung, pindah. Nah, itu artinya belum paham. Nah, konsekuensi yang kedua, ahli iman itu, karena sudah kenal dengan Allah, maka dia nggak pernah mempertanyakan lagi setiap perintah yang diberikan oleh Allah. Dia nggak usah tanya lagi, nih perintah dari mana? Kenapa begini bentuknya? Kenapa seperti ini gambarannya? Karena dia yakin setiap yang Allah perintahkan pasti ada nilai kebaikan, dan semua bersumber dari Allah. Konsekuensinya, jika ada orang mengaku beriman, masih mempertanyakan apa yang Allah perintahkan, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Awas hati-hati, misal, ya ayyuhalladzina amanu ahli iman, kutiba alaikumus syiyam. Kenapa pakai kutiba? Kenal Allah, yakin dari Allah. Kalau yakin berarti tinggal tunaikan. Kalau masih bertanya, kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita yang diperintahkan? Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam imannya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya.
Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1 ini melanggar kesetaraan gender? Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Nah, ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Ya kalau dalam aplikasinya banyak. Kadang dipanggil ya ayuhan nas, hai manusia, ada. Ya ahlal kitab, ahli kitab, ada. Kapan kafir digunakan? Ada konteksnya. Kapan ini digunakan? Ada konteksnya. Tapi Anda nggak bisa meralat kalimat Quran. Anda tinggal menggunakan, tempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Selesai. Kenapa kemudian mesti Anda koreksi? Nabi panggil Abu Jahal, panggil Abu Jahal. Abu Lahab, itu biasa. Kan dalam keseharian juga kita panggil teman-teman yang saudara sebangsa setanah air, walaupun beda agama, kan dengan namanya. Anda punya teman misalnya namanya Stephen, agamanya Kristen, kan Anda panggilnya Stephen. Apa pernah Anda panggil Stephen kafir? Enggak pernah kan? Kenapa mesti dibahas yang seperti itu gitu kan? Itu kan mengganggu suasana aja gitu. Ya, paham sampai sini? Sudah selesai. Tapi bahasan terpentingnya berarti ini ada masalah gitu. Ada persoalan di imannya. Kita aja nggak ada masalah kan tiap waktu. Sama dengan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman ada perintah sholat. Jadi orang beriman tuh nggak usah nanya lagi. Jadi kalau ada yang masih bertanya kenapa sholat, kenapa begini, ini menunjukkan imannya masih lemah. Apalagi belum sholat udah menyoal, baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suara apaan sih? Kidungku lebih indah daripada suaramu. Ini pasti ada masalah. Enggak, saya lagi bicara serius nih. Paham ya? Maka selesai. Ini gampang. Kalau Anda pengen lihat iman Anda kuat atau tidak, maka lihat setiap perintah itu kerjakan enggak. Kan sederhana. Agama itu sederhana. Kerjakan, tinggalkan. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ini yang kadang-kadang jadi susah itu, diperintahkan enggak dikerjakan, disuruh ditinggalkan, dilakukan. Kata Allah, jangan berdusta, berdusta. Jangan berselisih, berselisih. Jangan mencela, mencela. Ini kan jadi masalah. Coba kalau Anda ikuti, kata Allah, jangan mencuri, udah nggak usah nyuri. Jangan dusta, udah nggak usah dusta. Nggak usah sampai bikin tema, tidak ada dusta di antara kita. Tetap dusta aja. Anda tinggalin aja kata Quran begini, lakukan, tinggalkan, tinggalkan. If'al wala taf'al, do it, live it. Enough. Selesai. Jelas ya? Ini poinnya. Nah, apa Ustadz kaitannya kekuatan kalimat pasif? Awas, dengan kedekatan kita terhadap Allah, maka korelasinya adalah orang-orang yang ketika dipanggil dengan kalimat pasif, dia cepat mengerjakannya, tanpa pernah menyoalnya, atau bahkan kemudian mengolok-olok, atau bahkan meninggalkannya. Orang-orang semacam ini yang cepat menunaikan apa yang Allah perintahkan, nanti dampaknya Allah akan permudah kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Sampai ke akhiratnya. Contoh begini. Buka Al-Quran, surah kedua, ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua, ayat 172. Pertama paling kanan sebelah bawah, yang kedua agak sedikit ke atas sebelah kiri. Saya hapus dulu ini. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada ayatnya? Fokus. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda bekerja, cari makan. Ini sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Disebutkan yang paling pentingnya saja, karena kalau orang kerja itu kan umumnya kalau ditanya mencari makan kan. Papa mau kemana? Sayang, aku ingin mencari sesuap nasi. Kok cuma sesuap? Emang buat papa aja? Anak kita bagaimana? Ya, misalkan, oh tidak, ini kan sinekdok pas prototo. Mama kan dulu belajar bahasa Indonesia, ya. Kalau keseluruhan disebutkan dimaksud sebagian, mencakup semuanya, namanya sinekdok totem properti. Baik, kulu mimma fil ardi, silahkan berusaha ikhtiar. Minnya tab'id, nggak semua bumi harus dijelajahi, yang bisa dijangkau. Silahkan. Anda nggak dapat di Bekasi ke Jakarta, nggak dapat di Jakarta naik ke Tangerang, nggak dapat geser sini naik ke Bandung, terus keluar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keluar Jawa, cari silahkan. Tapi rumusnya halalan thayyiba, cari dengan cara yang halal, legal, dapatkan yang thayyib, yang terbaik.
Ini ya ayyuhan nas, hai manusia. Sekarang bandingkan dengan ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kalimat imannya, bukan kemanusiaannya. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu. Awas, hati-hati. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Beda ayatnya. Begitu Allah menyebutkan kalimat iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dipanggil. Maka orang beriman akan sadar, oh ini pasti dari Allah nih. Kalau dari Allah nggak usah ditanya lagi, kerjain aja. Tapi yang paling menarik, kulu min thayyibati. Kulunya ada, ya ayyuhan nas ada kulu, ya ayyuhalladzina amanu ada kulu. Tapi yang paling menarik, halalnya dibuang. Untuk orang beriman, halalnya dibuang. Lihat baik-baik. Thayyibnya dijamakkan. Dari kata thayyibah jadi thayyibat, bentuk jamak. Ditambah ma razaqnakum. Kalimat ini muncul ma razaqnakum. Yang ya ayyuhan nas ini tidak ada, yang ya ayyuhalladzina amanu kalimat ma razaqnakum muncul. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Halalnya dibuang. Orang bertanya, Ustadz kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya sudah pasti akan mendorong kepada yang halal. Jadi orang beriman itu nggak mikir yang haram lagi. Dia tahu Allah yang perintahkan mustahil, Allah nyuruh yang haram. Di iman seseorang itu akan mendorong dia mengerjakan yang halal. Makanya kalau ada orang beriman bekerja masih cari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang nggak tepat di imannya. Sudah, Anda kerjakan dengan iman, kerjakan iman. Jadi kalau iman Anda ada, Anda tahu Allah mengawasi Anda. Kan tadi saya katakan orang beriman kenal Allah. Kalau kenal Allah dia yakin diawasi. Coba tanyakan pada setiap orang, yakin diawasi Allah? Yakin. Yakin dilihat? Yakin. Kenapa masih korupsi? Saya yakin kok akan diampuni juga. Oh, belum tentu. Jelas. Jadi kalau dia yakin, dia akan tinggalkan yang haram. Makanya kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang yang punya iman itu nggak akan mencuri. Saat mencuri, ada iman dalam dirinya. Makanya ketika dia mencuri, dipertanyakan imannya kemana? Karena dia yakin dengan Allah. Nah kalau orang ini benar selalu mencari yang halal, ya awas, walaupun nggak disebut, kerjakan halal, imannya bimbing, halal, haram tinggalkan. Maka dia akan dapat hadiah dari Allah. Pertama, keberkahannya akan ditingkatkan. Thayyibat, jamak. Ini thayyib ini kaitannya dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya. Yang ini dapatnya 1 juta, yang ini 100.000. Tapi karena berkahnya ditambahkan, jadi manfaatnya kepake. 100.000 kadang cukup untuk sebulan. Ah, Masya Allah. Tapi nyata. Saya punya teman, waktu berangkat ke Libya, cuma bawa $50, bertahan 4 tahun. Gak habis. Dibawa pulang lagi. Dan ditukar pembelian ibunya itu dengan tiket haji untuk ibunya. Udah bayangkan. Ibu saya ngasih $50, saya gantiin dengan tiket haji. Dia berusaha keras, sampai pulang lagi, uangnya masih dibawa, dan dia berikan hadiah haji untuk ibunya. Berkah. Dari mana dapatnya? Ma razaqnakum. Kami yang siapkan rezekinya, bukan dia yang capek mencarinya. Makanya orang-orang beriman tuh kalau yakin dengan ketentuan Allah, Allah mudahkan hidupnya. Enggak ada ceritanya orang beriman susah. Demi Allah saya katakan, enggak ada ceritanya orang beriman susah. Jadi kalau antum beriman masih susah, berarti coba dicek apa yang salah dengan imannya. Coba dilihat dulu. Karena ketika Allah menyandingkan kalimat iman, kalau sudah benar-benar beriman, kalimatnya dengan aflah. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman pasti sukses. Bukan gak ada ujian, bukan. Dia ada ujian juga. Sakit juga. Susah juga. Tapi dia bisa mengatasi itu dengan penuh ketenangan. Coba belajar kepada sahabat Abu Kilabah. Pernah dengar namanya? Abu Kilabah itu tangannya gak ada, kakinya gak ada, mata buta. Tapi masih mensyukuri nikmatnya. Dan gak pernah melihat kekurangannya. Kalau ditanya, Alhamdulillah. Gitu aja. Dan gak pernah melihat kekurangan dalam dirinya. Beliau itu memahaminya. Alhamdulillah, tangan ini amanahnya sudah diambil. Jadi sudah selesai tugasnya. Gak pernah berbuat maksiat lagi. Kaki diambil, gak pernah melangkah pada maksiat lagi. Mata diambil, jadi gak pernah mandang maksiat lagi. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Sampai meninggal dalam keadaan luar biasa. Itu gimana gitu cara memaknai seperti itu. Nanti buka Al-Bukhari, kitab pertama. Hadis nomor 1 sampai 57. Itu caranya menghadirkan iman yang kuat dalam diri kita. Nah, sama persis dengan ini. Kenapa menggunakan kata kutiba ini ujian bagi kita? Senang gak saat puasa?
Nggak usah banyak tanya lagi. Jadi orang beriman tuh nggak pernah ngitung-ngitung. Ini belum puasa udah dihitung. Berapa hari nanti puasa hari ini ya, Ramadan ya? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 1 udah selesai, coret, ya kan? Wah, puasa tinggal 20 hari lagi. Oh, puasa tinggal 10 hari lagi. Lebaran tinggal 5 hari lagi. Bikin iklan. Petakan mudik, petakan macam-macam. Ingat baik-baik. Ketika antum petakan mudik dunia, antum mesti sadar antum pun mesti mudik ke akhirat. Apa bekal yang dibawa? Apakah salah menghitung Ustaz? Tidak, nggak salah kok. Antum bikin kalender coret gak ada masalah. Tapi saya ingin katakan bahwa orang beriman itu nggak akan peduli mau berapa hari pun, yang penting Allah suruh. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau semua hari Ramadan, alhamdulillah. Berapa hari pun. Kalau Anda menulis ini untuk memudahkan gak ada masalah. Tapi kalau Anda menuliskan seperti ini untuk menjadikan ini sebagai beban yang diringankan, itu yang dipersoalan. Paham? Nah, yuk, kita bisa menilai. Kalau tahun lalu belum baik, maka tahun ini mesti lebih baik. Sambut Ramadan, maksimalkan, dan jadikan diri kita senang menyambutnya. Dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Insya Allah. Ya. Sekarang lihat, setelah pakai kutiba, pakai ala. Ala itu sifatnya lebih kuat daripada ila. Jadi sifatnya mengikat. Dia bukan cuma wajib ini, tapi sifatnya mengikat. Mengikat. Lebih kuat. Jadi kalau dikatakan kutiba ilaikum, kalian wajib. Tapi sifatnya nggak terlampau kuat. Walaupun wajib, barangkali ya masih ada sedikit-sedikit lah keringanan-keringanan. Longgar-longgar, gitu kan? Tapi kalau menggunakan ala itu penekanannya kuat. Sesuatu yang sifatnya mengikat, benar-benar bisa dikerjakan. Nah, saya mau katakan begini. Lihat baik-baik teman-teman. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Puasa. Puasa. Perhatikan. Masih ingat? Puasa ini termasuk apa kalau disandingkan dengan iman? Amal soleh. Puasa termasuk detil amal soleh. Rumus Al-Qur'annya ditafsir, kalau setelah kalimat iman, pasti setelahnya amal soleh. Entah itu sholat, baca Quran, termasuk puasa. Ingat, kalau ada kalimat puasa, sholat, itu pasti bentuknya amal soleh. Perhatikan baik-baik. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Puasa termasuk apa tadi? Amal soleh. Jadi kalau kita bicara begini, perhatikan baik-baik. Ini kalimat iman, ini plus amal soleh. Jadi iman dengan amal soleh itu duanya satu dengan yang lainnya saling mengikat, gak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang sudah beriman, pasti dia akan terikat dengan amal soleh. Saya ulang. Kalau dia sudah beriman, pasti akan terikat dengan amal soleh. Jadi, kalau Anda ingin buktikan keimanan Anda, maka pembuktiannya lewat amal soleh. Dua-duanya terikat. Nggak bisa berpisah. Jadi, nggak mungkin ada orang beriman, tapi nggak mau mengerjakan amal soleh, itu mustahil. Jadi, amal soleh adalah sebuah kewajiban yang mengikat bagi para pemilik iman. Sepanjang dia punya iman, pasti dia akan mengerjakan amal soleh. Karena dia terikat dengan amal solehnya. Orang beriman itu terikat pembuktian imannya dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang beriman gak mengerjakan amal soleh, ada yang salah dengan imannya. Kalau Anda pengen lihat bedanya orang beriman dengan belum beriman, lihat amal solehnya. Karena orang beriman diikat dengan amal solehnya. Makanya ketika Allah menggunakan kata alaikum pada puasa, ingin menunjukkan pesan bahwa, katanya kamu beriman. Yakin beriman? Nih, masih ingat gak? Kalau kalian beriman, kalian terikat dengan amal soleh. Maka saya wajibkan sesuatu yang mengikat untuk membuktikan imanmu. Saya wajibkan kalian puasa. Benar nggak kalian yang beriman kepada saya, kata Allah? Ingat nggak kewajiban yang mengikat dengan amal soleh itu? Maka dari itu, kalau nanti Anda, saya, kita mengaku beriman, tapi saat puasa malas-malasan, saat puasa tidak serius, saat puasa nggak sungguh-sungguh, berarti ikatan imannya longgar dalam diri kita. Paham? Jadi, pertama, puasa adalah kewajiban yang mengikat, artinya mesti harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kalau dalam hukum fikih, ini sifatnya fardu. Fardunya ain. Ain itu maksudnya mengikat pada setiap diri kita pribadi, gak bisa diwakilkan. Sepanjang dia ada, sanggup mengerjakan, tidak ada uzur yang lainnya. Paham? Mengikat pada setiap pribadi sepanjang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, wajib menunaikannya. Terikat secara pribadi tidak bisa diwakilkan. Tapi yang kedua, kalau ini disambungkan dengan kalimat iman, berarti amal soleh mengerjakan puasa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kalimat iman, seakan-akan keduanya diikat secara bersamaan. Satu hilang, maka ini menunjukkan kelemahan pada yang lainnya. Jelas?
Bagi Anda mungkin jelas, pulanglah ke rumah, lihat anak Anda yang sudah balik. Lihat saudara Anda. Jangan sendirian ke surganya. Cobalah pulang ke rumah. Mungkin ada sebagian tidak ikut pada malam hari ini. Ada yang berangkat, mungkin suaminya belum sempat ikut. Ayahnya tidak sempat ikut. Sebagian anak tidak sempat ikut. Teman-teman, cukuplah kisah dalam Al-Quran menyampaikan pada kita dulu. Ada seorang yang dijamin oleh Allah ke surga, tapi istrinya nggak bisa ikut. Anaknya nggak bisa ikut. Ada yang istrinya ke surga, suaminya ke neraka yang paling dalam. Seperti Asyah dengan Firaun. Ada yang keponakannya ke surga, pamannya ke neraka. Dan seterusnya. Itu kisah bukan hanya sekedar disampaikan untuk jadi dongeng, bukan itu. Itu kisah menjadi pesan pada kita. Cukup orang dulu seperti itu menjadi contoh. Kita jangan ikutan. Makanya ketika itu dipaparkan pada kita jadi manhaj kehidupan. Keluarkan begini nih, antum lihat. Dulu ada ibu, ada suami, ada anak. Antum punya pasangan enggak? Suami punya istri enggak? Istri punya suami enggak? Punya anak enggak? Punya cucu enggak? Coba cek dari semua anggota keluarga ini, siapa yang sudah siap ke surga? Yang belum siap, coba dilihat lagi. Lihat amal solehnya. Bantu dengan doa malamnya, siapkan pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan, pelan-pelan. Dorong dia, doakan, contohkan, akhlakkan yang mulia. Harus pengen kita ya, jangan sampai berpisah, nggak enak. Dunia aja kan berpisah nggak enak. Coba lihat orang-orang Meksiko ketika datang ke Amerika. Anak-anaknya harus dipisahkan dari orang tuanya, nangis-nangis tuh. Saya melihat berita ketika Presiden Amerika yang sekarang Donald Trump membuat kebijakan. Semua imigran Meksiko yang datang atau imigran luar Amerika yang datang, bawa anak-anak, langsung anak-anaknya diambil. Dipisahkan tuh dari orang tuanya. Dipisahkan, ingin memberikan efek jerak. Kalau ke Amerika datang dengan ilegal, nanti akan berpisah dengan keluarga. Nggak pernah bertemu tuh, dipisahin begitu aja. Apa yang terjadi? Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang berpisah, ada yang ngejar, nggak bisa, ditahan oleh polisi. Nanti lihat saat di akhirat nanti. Ada anak berpisah dengan ayah. Ayah berpisah dengan ibunya. Suami berpisah dengan istri. Anda bagaimana gitu? Kenapa Anda nggak sayang sama anak-anak yang dibawa? Dan ada cucu, ada siapa? Kenapa nggak Anda siapkan? Demi Allah, orang-orang yang kelihatan oleh Anda itu biasa-biasa. Mungkin cuma kuli bangunan. Mungkin istrinya cuma jualan macam-macam. Demi Allah, saya katakan banyak di antara mereka jadi ahli Quran. Ahli Quran. Main milah anak ke masjid-masjid datang. Berapa banyak yang diantarkan untuk belajar Quran. Ada yang sudah hafid, ada yang 30 juz. Ada yang kelihatannya biasa. Demi Allah, saya katakan begitu dibuka. Segalanya itu Allah buka sedikit saja. Anda sadar bahwa Anda itu kecil di mata mereka. Dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poinnya. Nah, sekarang kita mulai. Ya Allah, kami ingin merubah, kami ingin beramal soleh, kami sadar bahwa hidup kami ini imannya diikat dengan amal soleh, kami mesti cari bekal ke surga. Terima kasih Engkau berikan titipan dunia. Ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada harta, ada macam-macam. Mulai sekarang kami akan cari bekal untuk akhirat. Dunianya kami kerjakan, kami dapatkan nikmatnya, alhamdulillah kami arahkan untuk kepentingan akhirat. Jadi gini ya, pejuang akhirat itu tidak kehilangan dunia. Jangan salah cara berpikirnya. Jangan salah. Ya, banyak orang sekarang yang keliru. Kalau dia ngejar akhirat, ketinggalan dunia, keliru. Orang akhirat itu kan lebih tinggi, akhirat lebih tinggi daripada dunia. Jadi kalau dia ngejar akhirat, sudah pasti dapat dunia. Awas jangan dengarkan orang yang mengatakan kalau Anda belajar Quran, dunia nggak akan dapat. Nggak ada kisahnya ahli Quran kehilangan dunia, nggak ada. Demi Allah saya katakan, ahli Quran nggak ada yang kehilangan dunia. Itu sudah janji Allah. Kalau Anda benar untuk jadi ahli Quran dengan baik, beriman dengan baik, itu sudah jelas semua keterangannya. Nggak usah takut. Ayo yang kuliah ngapalin Quran. Yang kerja, yang ke kantor, yang macam-macam buat program. Sehari one day one ayat sambil berangkat, hafalkan satu ayat, satu ayat, satu ayat. Ayo coba mulai. Supaya ada perbedaan. Begitu Anda pensiun 10 tahun, 20 tahun, Anda pensiun mendapatkan dana pensiun dunia plus naik status dipensiunkan dalam keadaan hafid Al-Quran. Coba saya tanya pada Anda nih muslim-muslim yang bekerja. Puluhan tahun, berapa tahun Anda bekerja? Berapa yang Anda dapatkan dari akhirat Anda? Silakan cek. Lihat anak-anak kecil yang 4 tahun, 5 tahun hafal Quran. Anda nabung 20 tahun buat haji. Dia cuma belajar Quran 1 tahun, haji besoknya. Dan yang haji bukan cuma dia. Bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, gurunya ikut. Anda bayangkan tuh. Nggak susah kok. Apa yang sulit? Kata Nabi orang Islam itu pasti kaya. Kaya itu bagi kita itu bukan sesuatu yang istimewa. Jadi kalau orang muslim kaya sombong, keterlaluan. Belum kenal hadis dia. Ya. Kutiba alaikumus syiyam. Ya Allah, kami ingin beramal bagaimana caranya. Kata Allah, saya turunkan di antaranya setahun sekali datang
ibadah yang disebut dengan asyam. Ini bagian terakhir yang kita bahas dari materi kita, dan ini sangat penting karena ada beberapa rahasia di dalamnya. Setelah itu saya sampaikan pengumuman, dan pengumuman ini akan jadi lebih penting karena teman-teman sekalian akan ada berita istimewa, termasuk nanti kita akan kedatangan ulama yang memberikan kuota beasiswa untuk kalangan-kalangan khusus tertentu saja. Nanti di akhir. Ya, bismillah. Lihat sini. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Apa artinya siyam? Halo? Puasa. Kalau saum? Puasa. Saum, puasa. Lalu apa bedanya siyam dengan saum? Kalau ada yang tanya, apa perbedaan siyam dengan saum? Maka jawaban yang pertama, perbedaannya kalimatnya. Yang satu siyam, kedua saum. Yang kedua, konteksnya, maknanya. Secara bahasa, sebetulnya keduanya memiliki kesamaan identik. Kalau Anda buka kitab fikih Islam, maka Anda akan temukan dari buku yang paling tipis sampai yang paling tebal. Perhatikan kalimatnya. As-siyamu was-sawmu fil lughati al-imsaku. Siam dan saum itu menurut bahasa punya makna yang serupa, yaitu imsak. Jadi ada kata yang ketiga. Siam, saum itu sama dengan imsak. Ada kata yang ketiga. Siam, saum, yang ketiga apa? Imsak. Al-imsak, imsak. Lihat sini. Jadi kalau disebutkan imsak, artinya siam. Disebutkan imsak, artinya saum. Apa siam, saum dengan imsak? Puasa, nahan. Imsak itu nahan. Puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, berarti sudah puasa. Kalau disebutkan siam, berarti puasa. Disebutkan saum, berarti puasa. Saum dan siam punya makna yang sama, yaitu imsak. Berarti imsak sama dengan siam, sama dengan saum. Secara bahasa, sama-sama artinya apa? Puasa. Jadi kalau saya katakan, puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai saum. Puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai imsak. Puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai siam. Jelas sampai sini? Jelas. Buka Quran surah kedua, ayat 187, paling kanan pertengahan. Wa kulu washrabu, paling tengahnya. Tengah-tengah ayat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kata Allah, makan dan minum senikmatnya. Makan, minum senikmatnya. Sampai nampak benang putih yang telah menggugurkan benang hitam. Artinya apa? Maksud benang putih di situ fajar. Cahaya fajar sudah membelah kegelapan malam. Itu maksudnya. Seperti cahaya, seperti benang. Belah. Muncul fajar shadiq. Maka fajar muncul. Maka saat fajar itulah dimulai puasa. Maka saat fajar itu dimulai saum. Saat fajar dimulai siam. Saat fajar dimulai imsak. Tanda fajar kadang-kadang karena kita nggak bisa lihat keluar langsung, ingin cepat mudah maka lihat jam. Nggak kelihatan jam, dengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu fajar muncul, sholat fajar dimulai, sholat subuh kita mulai. Paham? Misal, sekarang subuh jam berapa? 4.42, 4.40, 4.41. Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ya. Ini menunjukkan teman-teman tidak berasal dari daerah yang sama. Tidak berasal dari tempat yang sama. Kalau sekarang di sini 4.40, sebagian 4.41, 4.42. Kita ambil pertengahan misalnya. Misal 4.40 lah. Biar netral, enggak satu, enggak dua. Ya? Bisa sering jadi persoalan ini ya. Udahlah. Baik. Subuh 4.40. Subuh. Saya pernah sampaikan satu-satunya dalam Al-Quran yang punya dua nama. Zuhur satu nama, asar satu nama. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Maghrib satu nama, isya satu nama. Dalam hadis disebutkan, waktunya disebutkan di Quran sebagiannya. Tapi subuh dengan fajar itu punya dua. Ya, di surat At-Takwir teman-teman sekalian masuk was-subhi idza tanaffas. Subuh. Fajarnya muncul ditemukan di Al-Isra yang ayat ke-78 itu.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bahkan ada surah ke-89 surah Al-Fajr. Dua waktunya. Disebutkan fajarnya, disebutkan subuhnya. Perhatikan, jadi subuh sama dengan apa? Fajar. Nah, kata Allah, lihat baik-baik di Al-Baqarah ayat 187, silakan makan minum sampai fajar tiba. Karena fajar sama dengan subuh, maka kalau sudah subuh tiba, itu waktunya puasa. Kalau fajar sudah tiba, tandanya fajar. Kapan tahu subuh? Fajar tandanya. Kalau sudah muncul fajar, maka dimulai puasa. Jelas? Lihat jam, kapan waktunya fajar. Ragu dengan jam, dengarkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa dimulai. Paham? Baik, kalau subuh 4.40, imsaknya jam berapa? 4.30. Ya. 4.30 imsak. Ini lihat ke sini ya, Edward. Ya, fokus. Imsak 4.30. Subuh 4.40. Tadi kan kita bahas John di depan. Siam, saum sama dengan imsak. Jadi kalau sudah imsak sama dengan siam, sami sareng saum, nama lainnya puasa. Jadi kalau subuhnya jam 4.40, imsaknya jam berapa? 4.40. Ini puasa. Nah ini kita pahami dulu sebentar. Jadi kalau ada orang ingatkan sebelum puasa, sebelum subuh misalnya mengingatkan, hati-hati sebentar lagi puasa dimulai, itu boleh, silahkan. Tanbih itu pengingat, inzar, nggak ada masalah. Bapak Ibu, ayo sahurnya percepat, sahur. Tinggal 30 menit lagi, 15 menit lagi, 10 menit, itu boleh, nggak ada masalah, silahkan. Zaman Nabi juga ada, nanti saya contohkan. Tapi kalimatnya bukan imsak. Jadi kalau 4.40 subuh, kemudian jam 4 sudah ada yang bikin pengumuman, imsak. Nah, anak kasih tahu, belum. Itu. Dia bikin pengumuman nih, imsak, belum. Itu. Paham ya? Ini 10 menit masih satu porsi jus alpukat tambah buah naga masih masuk semua. Nah kita pahami dulu, jangan sampai keliru. Ya, makanya ini ada yang unik nih, jadwal imsak ya kan? Belum puasa udah ada jadwal imsak. Yang paling lucu bukan jadwal sholat, jadwal buka. Ya coba lihat tuh, begitu bikin jadwal imsak kan, yang dibikin jadwal sholat kan? Silakan cek, kan kita mau puasa, imsak itu kan puasa. Imsak itu puasa, dibikin jadwal imsakiyah, harusnya kan jadwal puasa. Kapan kita puasa, ngerjain apa saat puasa, apa yang dikerjakan, ini jadwal imsakiyah yang dibikin jadwal sholat. Kan nggak nyambung lagi. Nah, ini nggak apa-apa, mungkin maksudnya baik gitu kan. Nah, cuma barangkali penempatan istilahnya yang disesuaikan. Jadi saya mau katakan dalam istilah fiqih, kalau disebutkan imsak itu artinya puasa. Jelas? Nah, jadi kalau sudah Anda misalnya masuk kepada subuh, lagi makan, tiba-tiba misalnya Allahu Akbar, makanan sudah di mulut. Lalu istri Anda mengatakan, Pak, imsak. Kira-kira bagaimana solusinya? Saat azan berkumandang, tiba-tiba masih ada makanan di dalam mulut, jus alpukat sudah melambai-lambai belum diminum, dan kita belum tuntaskan. Seperti apa solusinya? Itu yang nanti kita bahas pekan berikutnya. Ya? Nah, nanti kita bahas, itu gampang itu, insya Allah, nggak susah itu, ya, nggak susah. Cuma saya mau selesaikan dulu, itu gampang di Abu Daud ada hadisnya, sederhana sekali, nggak susah. Cuma yang ini saya mau sampaikan dulu, apa perbedaannya kalau ini cuma sekedar nahan. Ini semua yang dinahan disebut imsak, saum. Imsak itu lebih dekat kepada saum, semua yang ditahan. Di nahannya disebut dengan imsak, awas hati-hati. Istilah di Arabnya disebut dengan saum namanya. Jadi kalau orang sebut saum, itu artinya nahan, apapun yang ditahan. Lebih umum maknanya. Jadi kalau disebutkan saum, itu maknanya lebih umum, menahan, apapun yang ditahan. Menahan. Misal, saya hari ini
mau yang ringan-ringannya yang dimakan. Kerupuk gitu kan. Ya, kemudian ya yang ringan-ringan lah gitu kan, cilok dan sebagainya. Ya, saya makan itu aja. Maka saya disebut saum. Saum. Saya mau nahan dari makan tapi minum aja, maka saya sedang saum. Jadi semua yang ditahan itu apapun jenisnya disebut dengan saum. Jelas? Itu secara umum. Orangnya kalau laki-laki disebut soim. Soim orang yang suka nahan. Ya. Nahan apa aja? Umum, secara umum. Ya, perempuannya tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Soim, itu dia. Perempuan yang suka menahan. Laki-laki yang menahan. Soim, perempuannya soimah. Saum. Nah, karena itu dalam Al-Quran ada kalimat saum disematkan kepada ini Maryam alaihissalam. Ketika Maryam kemudian mengandung dan melahirkan seorang bayi yang sangat istimewa, tanpa disentuh laki-laki manapun tiba-tiba mengandung. Beliau katakan, walam yamsasni bashar, ya Allah saya kan gak pernah disentuh laki-laki manapun. Nah, makanya kalimat Qur'annya disebutkan bintinya, Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kalau di Quran disebutkan namanya langsung plus bintinya ke ayahnya langsung atau ke nasabnya, ini menunjukkan peristiwa dimaksud gak akan terjadi lagi pada orang lain di masa depan. Hanya itu saja. Hanya Maryam anak perempuannya Imran yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat ya, tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain termasuk Maryam di masa milenial. Tidak begitu Ustaz. Di tempat saya ada juga Maryam yang bisa mengandung melahirkan tanpa bapak. Banyak. Banyak, tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Mengandung melahirkan, Maryam itu disebut perempuan sangat soleha, suci, baik. Terjaga dirinya, punya mihrab, nggak sembarangan orang masuk. Yang ngantarkan pamannya Nabi Zakaria, nggak pernah bergaul dengan laki-laki manapun. Makanya ketika Maryam disebut perempuan bagus, suci, mulia dan sebagainya, tiba-tiba mengandung, melahirkan lagi. Begitu sudah melahirkan, cara singkat saja, Maryam tuh khawatir kalau kaumnya tiba-tiba menuduh. Hei kamu nih gimana? Pamannya Nabi, wah dekat juga, semuanya bagus. Tiba-tiba mengandung melahirkan perempuan nggak benar, takut dituduh demikian. Maka ketika itulah setelah melahirkan bermohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau nanti saya dituduh demikian? Maka Allah menampakkan mukjizat yang melekat pertama kali pada bayi yang baru dilahirkan itu. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, kita yakini, kita beriman beliau Nabi, beliau Rasul, diutus oleh Allah dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Lahirnya misteri, gaib, dalam pengertian tidak seperti yang lain, maksudnya itu. Lain, ya, ayahnya tidak ada dan tidak pernah disentuh ibunya laki-laki manapun. Lahirnya misteri, wafatnya juga misteri, mukjizat maksudnya. Dan kalimat pertamanya, mukjizat pertamanya begitu lahir sudah bisa kemudian kata Allah katakan, hei, kamu cukup saja katakan saya sedang saum. Ya lihat kalimatnya. Faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Quran surah 19 ayat ke-26. Katakan pada mereka saya sedang saum. Apa saum yang dimaksudkan? Falan ukallimal yauma insiya. Katakan saya sedang saum, saya nggak mau bicara pada seorang pun di hari ini. Nahan diri untuk tidak bicara. Tadi saya katakan di awal kalimat saum itu menahan dari apapun. Maryam masih makan, kalimat awalnya wakuli washrabi. Silakan makan, silakan minum. Maryam makan, Maryam minum, tapi dia puasa, saum. Apa saumnya? Jangan bicara pada siapapun. Anak ini nanti akan bicara. Saya akan jadikan mukjizat pertama bagi anak ini, lahir bisa bicara. Nanti dia akan mengatakan, saya Abdullah, saya hamba Allah, ibu saya suci, Tuhan saya Allah, dan sebagainya. Tapi poin kita adalah, ketika Al-Quran kemudian mengatakan Maryam puasa, menahan dari tidak bicara, perhatikan. Kalau Quran persis seperti yang dikatakan tuduhan orang-orang orientalis, dan orang-orang gak bertanggung jawab, termasuk kalangan liberal, bahwa ini karya manusia, maka kalimatnya akan sama semua. Siam, 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 siam. Tapi menariknya, ketika kita yakini Al-Quran firman Allah, maka diksinya pun bukan diksi biasa. Di sini kalimatnya cuma satu, dan ini satu-satunya dalam Al-Quran. Inni nazartu lirrahmani sauma, bukan siyama, sauma. Karena kata saum punya makna umum. Kamu makan, kamu minum, tapi katakan kamu puasa, saum. Apa puasanya? Nahan untuk tidak bicara. Jangan bicara di hari ini. Jadi kalau misalnya papa pulang ke rumah, sedang nggak mau bicara dulu sama siapapun, termasuk istri, ya misal. Lalu Anda misalnya pulang, Mama tanya, Papa,
Kok pulangnya terlambat? Bapak kenapa? Saum. Saum apa? Apa nggak mau bicara hari ini? Kok itu bicara? Contoh. Nah, itu saum. Paham ya? Nah, kalau siam itu lebih spesifik. Siam itu sifatnya lebih spesifik. Kalau disebutkan siam berarti bukan sembarangan menahan. Puasa yang memiliki sifat tertentu, memiliki aturan tertentu, diikat dengan rukun dan syaratnya. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada aturannya, kapan puasanya, kapan bukanya, apa amalannya, ada sifat-sifat khususnya, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak, ini yang merusak, ini yang membatalkan, maka kalimatnya akan dirubah dalam bahasa Arab, bukan saum yang disebutkan, tapi siam yang kemudian diungkapkan. Maka dari itu ketika Allah mengatakan kalimatnya dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, maka puasa yang dimaksudkan puasa yang spesifik, punya aturan tertentu, punya hukum tertentu, ada rukun, ada syaratnya, ada sifatnya, beda dengan puasa-puasa yang lain. Ini bukan puasa seperti orang Yahudi yang di Asyura. Ini bukan puasa yang begini, ini bukan yang sunnah. Kata Allah, saya turunkan satu kewajiban, puasa, tapi ingat, puasa ini bukan sembarangan. Puasa ini ada hukumnya, ada ketentuannya, ada keistimewaannya, ada sifatnya, beda dengan yang lain-lainnya. Maka dari itu, diturunkanlah ayat ini sebulan sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban turunnya. Sebulan sebelum Ramadan. Kenapa? Supaya Nabi bisa menjelaskan dulu kepada umatnya. Ini ketentuan puasa yang dimaksudkan. Kalian bukanya jam sekian. Lihat ini. Kalian puasanya jam sekian. Lihat ini. Dulu nggak ada jam, kata Nabi, lihat kemudian keluar. Begitu kalian dapatkan hilal, nampak hilal, mulai puasa. Begitu kalian dapatkan tenggelam matahari, silakan berbuka. Jelas sampai sini? Maka dari itu sunnahnya beberapa masa sebelum masuk Ramadan, paling terlambat sebulan sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban maka sunnah Nabinya pelajarilah hukum-hukum puasa. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sampaikan pada umatnya ini. Sehingga ada jeda sebulan, tidak kaget ketika masuk Ramadan. Bayangkan kalau puasa itu turun kewajibannya sehari sebelum puasa. Susah orang. Jelas ya? Inilah hikmahnya supaya kita bisa membiasakan. Maaf, apa yang dikerjakan oleh Nabi saat bulan Sya'ban kita turunkan. Ini yang dilakukan. Apa programnya? Itu yang kita bahas. Apa kewajibannya? Itu yang kita uraikan. Jadi kalau sekarang kita sudah membahas bab puasa, itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi begitu masuk ke Ramadan sudah nggak banyak pertanyaan lagi, tinggal puasa. Makanya antum cek, silahkan cek ya. Kita hampir antum nggak akan temukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Antum temukan masih mengajar di bulan Ramadan, antum nggak akan temukan. Umumnya mereka sudah libur saat Ramadan. Mereka banyaknya ibadah aja. Imam Asy-Syafi'i rajin baca Al-Quran. Saya pernah sampaikan sehari 2 kali khatam. Ramadan 60 kali khatam. Rata-rata demikian. Mereka ibadah. Etikaf sudah nggak ngajar lagi. Sekarang kebalik, masuk Ramadan, ustadz saja pada sibuk ngajar. Kenapa? Karena sebelum Ramadan nggak pada belajar. Yang paling aneh, setiap tahun yang dibahas itu lagi. Apa nggak pernah tuntas? Coba silakan cek. Demi Allah saya katakan tahun ini pun akan dibahas lagi tuh. Apakah tarawih 11 atau 23? Kalau 11, 43 atau 22, 1. Setelah tarawih apakah boleh tahajud lagi atau enggak malam harinya? Coba silahkan cek, tiap tahun kenapa nggak pernah selesai? Apa nggak bosan bahas itu? Harusnya sih setelah masuk Ramadan kita udah siap. Tahun kemarin, alhamdulillah, saya konsisten untuk salat tarawihnya. Tahun ini saya mesti hafal Al-Quran. Bikin teman-teman, bikin program. Nanti insya Allah seperti biasa yang i'tikaf kita buat program. At-Taisir akan dipraktikkan Ramadan tahun ini. Insya Allah akan dipraktikkan. Dulu, ini saya kasih tahu ya, ini inspiratif sekali. Ini bisa Anda tiru ya. Jadi ada, ini kisah nyata. Ada keluarga muslim, suaminya teman-teman, ini sudah berkeluarga, punya anak 3. Jadi suaminya kerja di perusahaan umum lah. Tapi dahsyatnya, di tahun itu, beliau jadikan cutinya untuk nanti semasa i'tikaf Ramadan. Jadi kan biasanya setahun ada berapa hari cuti kan? Ada yang 12, ada yang 14, ada yang sekian kan? Nah beliau itu cutinya tuh sengaja nggak diambil dulu supaya saat i'tikaf bisa diambil cuti. I'tikafnya itu cutinya untuk i'tikaf disiapkan.
Ini betul-betul dia diprogramkan. Tahun Ramadan ini saya mesti menghafal Quran. Saya kemana aja? Takut banyaknya di dunia, akhiratnya nggak punya bekal. Akhirnya beliau programkan, di itikaf itu akan menghafal Quran 3 juz dalam 10 hari. Jadi begitu sudah disiapkan, istrinya motivasi. Papa bismillah, papa bisa, kalau bahasa kita lah ya. Itu kan orang Arab, ya, orang Kuwait waktu itu. Papa bisa, bismillah, siapkan. Istrinya menyiapkan. Itu bu, demikian bu. Jadi kalau suami itikaf, misalnya istri nggak sempat itikaf, ya suami siapkan bekal-bekalnya. Dan akan dapat pahalanya. Jadi apa yang istri siapkan untuk suami, dan dia ridha dengan itu, maka semua yang dikerjakan oleh suami, pahalanya istri mendapatkan bagiannya. Demikian di hadis Muslim, dari kisah perempuan Ansar. Jadi kalau ibu siapkan misalnya, siapkan bekalnya, titip segalanya, yang baik-baiknya misalnya, berikan mushafnya, suami masuk ke masjid, langkah pertama baca doa, ibu dapat pahalanya. Dia salat tahiyatul masjid, ibu dapat pahalanya. Dia niat itikaf, ibu dapat pahalanya. Dia menghafal Quran, ibu dapat setiap huruf pahalanya. Masya Allah. Nah, begitu diprogramkan, dia siapkan program. Begitu suaminya berangkat, istrinya pun pengen menghafal juga. Masa suami menghafal, saya tidak? Maka apa yang terjadi? Suaminya kemudian menghafal Quran, dalam masa yang itikaf itu punya program. Jadi jelas. Awas, itikaf itu bukan tidur, datang, kadang-kadang bahkan pindah kasurnya dibawa dari rumah. Ada yang bawa bantal, itikaf bawa bantal, bawa kasur. Aduh, ya Allah, dunia. Ya. Anda bayangkan? Ini enggak. Jadi itikaf itu bukan pindah tempat duduk, punya program. Ini program saya 10 hari begini. Dia program menghafal Quran, dia ngapalin. Istrinya sama. Di rumah dia menghafal. Ada satu anak yang masih diberikan ASI, makanya nggak bisa itu itikaf. Nggak dipaksakan. Jadi sambil memberikan ASI, menghafal Quran. Kadang-kadang tidur mushaf pasti di genggaman begini. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu selesai itikaf, suaminya pulang. Menjelang besoknya Id, pulang kemudian, Allahu Akbar. Pulang dengan gembira, wajahnya berbinar, dipanggil istrinya. Kalau kita sayang, alhamdulillah, diketok pintunya. Begitu tiba, Masya Allah, senangnya, alhamdulillah, hafidtu talatata ajza. Saya sudah hafal 3 juz. Allahu Akbar. Jadi beliau itu merasa begini, saya kemana aja selama ini? Ternyata saya bisa menghafal 3 juz dalam 10 hari. Saya kasih tahu Anda ya. Coba deh nanti saat Ramadan itikaf, Anda coba menghafal Quran. Lalu berapa yang Anda dapatkan? 1 juz kah, 2 juz kah, 3 juz kah, 10 juz kah? Perhatikan baik-baik. Begitu Anda dapatkan semua hafalan itu, lalu tanyakan diri Anda, saya kemana aja selama ini? Anda 10 hari bisa 1 juz. Selama ini Anda kemana aja? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Kemampuan Anda itu 10 hari 1 juz. Artinya Anda tinggal butuh berapa hari untuk mendapatkan 30 juz? 300 hari, setahun. Selama ini belasan tahun Anda kemana aja? Kemampuan Anda itu paling minimal 10 hari 1 juz. Selama ini kemana aja teman-teman? Dia bertanya pada diri, ya Allah saya kemana aja selama ini? Ternyata saya bisa hafal. Bisa hafal 10 hari dalam 10 hari 3 juz. Senang. Istrinya mengucapkan selamat. Itu bu, itu Masya Allah teman-teman di keluarga itu begitu. Kalau ada orang sudah mendapatkan bagian Quran, selamati dia, doakan, berikan kebahagiaan. Bahagia. Dan istrinya ketika memberikan kebahagiaan, cium tangannya mengucapkan selamat. Dia tidak pernah mengatakan di lisannya bahwa dalam 10 hari itu dia apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa perangkat-perangkatnya, seperti apa gambarannya. Itulah rahasia dibalik kutiba alaikumussyam. Pekan depan nanti saya akan bawakan insya Allah tampilan detail dari kata asyam ini berwujud program-program Nabi di bulan Sya'ban. Apa yang dikerjakan oleh Nabi di bulan Sya'ban sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Nanti saya turunkan programnya supaya disiapkan bulan Ramadan. Jadi antum jelas Ramadan 10 hari pertama targetnya apa? 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga apa, atau dibikin 30 hari, mulai dari sholatnya, bacaan Qurannya, sedekahnya, macam-macamnya, urutkan. Yang penting yang Nabi kerjakan apa, yang kita bisa lakukan apa dari sekian itu. Jelas? Lalu kita turunkan hukum-hukumnya, termasuk tadi, Ustadz, enak-enaknya, semakan Allahu Akbar, Allahu pekan depan. Ya, baik, kita baru sampai asyam. Belum selesai, ayatnya belum tuntas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Kenapa muncul kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Kenapa pakai la'allakum? Kenapa pakai tattaqun? Itu masih ada PR. Pekan depan kita pelan bulan April insyaallah. Ya, setelah pemilu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.